Untuk yang dari Karawang, ya, yang paling jauh dulu, Rumah Sakit Citra Sari Husada Karawang. Nah, Ibu dia Nur Firmata Supriyadi ada. Dia Nur Firmata, kita Siti Maftuha. Hadir Ibu. Temannya kemana? Dia Nur Firmata. Mohon supaya semuanya hadir ya. Kecuali kalau yang RPL yang sudah minus pagi, kalau misalkan sedang memberikan pelayanan, kalau memungkinkan bisa disambil, silakan disambil. Tapi kalau tidak bisa, ada perwakilan. Kalau untuk yang RPL di Rumah Sakit Bandung Kiwari ya. Kalau yang Karawang sama Alisam. Nah ini Karawang kita sudah ada Dita, Dinas apa Dita? Dinas siang Ibu. Dinas siang. Terus temannya dia Nur Permata. Dea dinas pagi Bu. Dinas pagi. Sudah dikontak. Sudah Ibu. Jangan sampai Ibu memberikan informasi sebenarnya sudah berkali-kali, tetapi persepsi mahasiswa selalu masih ada kekeliruan ya. Dijelaskan berkali-kali masih banyak yang misinformasi dan mispersepsi. Walaupun satu kelompok biasanya satu sama lain itu tidak ada komunikasi, tidak ada informasi karena kerjasamanya kurang. Jadi akhirnya ada yang tidak tepat pada saat melaksanakan praktek stasiun manajemen kepelatihan. Ini pengalaman evaluasi yang gelombang 1. Jadi Ibu mengingatkan lagi kalau yang RPL sedang dinas pagi, bila bisa disambil dengan pelayanan untuk mendengar, silakan bisa didengarkan. Tapi kalau tidak, mohon supaya menginfokan ke Ibu ya melalui WA. Ya, sampaikan semuanya ke anggota kelompok. Ya, silakan semuanya yang dibimbing oleh Ibu untuk gelombang 2 kelompok, Rumah Sakit Bandung Kiwari, Rumah Sakit Al-Islam, dan Rumah Sakit Citra Husada Karawang. Citra Sari Husada Karawang. Ya, silakan diinfokan dulu ya sambil diinfokan. Kita sudah dapat informasi dari Pak Muhyiddin ruangan yang dipakai di mana, karena sampai hari ini Ibu sudah WA ke beliau dari hari Sabtu tapi tidak ada balasan. Ibu mohon maaf, suaranya tidak jelas. Sekarang jelas ya? Jelas sih. Ya. Kita saya ulangi sudah mendapatkan info dari Pak Muhyiddin tempat untuk praktek stasiun manajemen di ruang mana? Sudah Ibu, untuk prakteknya di ruangan Asoka, ruangan penyakit dalam. Ruang Asoka, ruang rawat inap dewasa penyakit dalam ya. Tadi 2 mahasiswa kita sama dia dinas di situ selama 3 minggu. Ini semuanya sama ya. Untuk gelombang kedua hanya 1 minggu prakteknya. Setelah itu ada jeda untuk libur. Setelah itu baru dilanjutkan. Baru dilanjutkan 2 minggu untuk praktek selanjutnya. Kita sendiri dinas di ruang mana?
Kalau Dita dinas di ruangan bedah. Ya, sudah dewasa. Sudah dewasa apa campur dengan anak? Bedah dewasa saja, Bu. Kalau dia lulusan bermata, Kalau dia di ruangan kita nggak bagus nih sinyalnya. Yang lain mendengarkan nggak suara Dita? Putus-putus, Bu. Putus-putus Bu. Dita tadi jawabannya nggak kedengeran. Dia Nur Permata dinas di ruang mana? Kalau dia dinasnya di ruangan Asoka, Bu, ruang penyakit dalam dewasa, tempat kita Berarti praktek. sekarang tempat praktek. Iya, betul, Bu. Sudah dikontak dianya. Sudah, Ibu, sudah ada di Zoom juga. Oh, sudah ada di mana? Dia Permata mana coba? Dia Nur Permata. Iya, Ibu. Ya, dia dengar suara ibu. Ibu. Kalau sinyalnya kurang bagus boleh off cam ya, tetapi yang penting ada suaranya, ada jawaban. Ya, bisa dengar suara ibu. Ya, ini tempat prakteknya Rumah Sakit Citra Sari Husada di ruang tempat kerja dia ya, di Iya, ruang Ibu di Asoka. ruangan ASOS. Ini ruang Asoka ilmunya itu dalam. Ini berdua dengan Dita. eh, Pembimbing ruangannya kalau nggak salah pada saat rakor itu oleh Kepala Bidang Keperawatannya sendiri Pak Muhyiddin ya. Betul, Diinformasikan Ibu. seperti itu ya. Iya, Baik. Ibu. Kalau diinformasikan seperti itu, mungkin pagi hari ini mudah-mudahan Pak Muhyiddin sudah baca WA saya ya. Saya sudah menyampaikan informasi terkait bagaimana menunjukkan stase manajemen keperawatan, baik tugas mahasiswa maupun tugas sebagai pembimbing dari ruangan. Ya, nanti mohon diperhatikan ya. Karena cuma 2 orang, tetapi harus melakukan manajemen riset keperawatan dan manajemen kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua dari Al-Islam. Juga dari Al-Islam, Ibu Rika sama Bu Medina. Terus saya lihat itu Medina udah ada. Rika, Rika hadir, Bu. ya, Bu Medina Hadir, Bu. Hadir, Bu. sudah dikomunikasikan sama Bu Dian sebagai CR ruangan. Karena yang membimbing CR ruangan nanti Bu Dian ya. Ya, baik, Bu. Ruangan yang dipakai ruang mana? Karena pada saat rapor belum ditentukan. Darussalam 5, Bu. Darussalam 5 ya, ruangnya di dalam dewasa. Medikal bedah, Bu. Penyakit dalam dan bedah. Kalau Bu Rika dinas di ruang mana? Medina, maksudnya tempat kerja ya, ruang kerjanya. Saya kebetulan di Darussalam 5, Teh Rika di Hemadu Elisa, Bu. Oh, berarti Bu Rika di Medina yang ini ya, di tempat kerjanya sendiri ya. Sekarang dinas pagi apa dinas siang untuk kerjanya? Kebetulan lagi libur, Bu. Libur. Saya dinas Kalau siang, Bu. Rika, oh dinas siang. Kerjanya ya, berarti hari ini semuanya masuk pagi ya,
tetapi masuk pagi sebagai mahasiswa profesi ya. Iya betul Bu. Jadi, nanti penjelasannya samarnya. Jadi sekarang yang dari Bandung Singkahi ya, Mas Lombok. Bandung Kiwari ini adalah kelompok 3 dan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ya, coba yang hadir Ibu Ratna Setiawati ada tidak? Ini kelas RPL ya, warna hijau. Bu Ratna, Bu Lydia, Pak Ganjar, Bu Ita, Asep Dani. Hadir Bu. Ini Hadir yang Bu. hadir siapa ini? Bu Ratna ada? Nggak ada. Bu Lydia, Hadir Bu. Bu Lydia ada. Bu Lydia ada yang dinasnya ini. Ini kan yang kebagiannya kalau Bandung Hiwari itu di ruang yang kelompok 1. Ini sudah dibagi, di mahasiswa sudah diinformasikan bukan? Sudah Bu. Sudah ya, yang kelompok 1 itu di ruang ruang inap privas ya. Yang kelompok 2 ruang inap rawat inap bedah anak ya. Itu sama nggak informasinya? Izin Bu, kalau misalkan di jadwal yang Kak Alvin kasih sih untuk yang kelompok yang pertama itu di ruang rawat inap bedah aja. Bukan, kalau bedah saja dewasa itu sudah kemarin gelombang 1. Tidak dengan Pak Alvin, Ibu sudah konfirmasinya dengan Pak Dion yang dari Diklat. Oh, belum ada informasinya, Ibu. Oh ya, berarti Ibu informasikan ya sekarang. Berarti ini sekarang siapa yang dinas yang reguler? Kita. Kelompok 1 itu di ruang rawat inap Nifas ya dan Mungkiwari. Nanti ruangannya Bu Aida Milah. Kalau saya lihat SK yang dari Bandung Kiwari ya, ruangan itu. Nanti hari ini saya fixkan ke Pak Dion ya sebagai staf diklatnya. Yang kelompok 2 itu ruang rawat inap bedah anak. Ruangannya Bu Anissa Delina Ashar. Nah, sekarang ini yang kelompok 1. Ini Neng Fitri, ada Neng Fitri, Ada Ibu, Cindy Agnian, ada Ibu. Anissa. Ada Ibu. Posisi di mana posisi? Hari ini. Kalau Anissa lagi lepas Ibu kebetulan hari ini. Anissa itu RPL dari rumah sakit lain. Bukan Ibu, Anissa karyawan Ibu. Karyawan reguler Ibu maksudnya. Maksudnya kok lepas? Kan ini baru hari pertama kok sudah lepas dinas. Gimana Iya, maksudnya? hari Sabtu itu Nisa malam. Terus di jadwal itu hari Seninnya lepas Ibu L. Jadwalnya maksudnya loh, pertama dinas aku langsung lepas. Seninnya lepas. Oh, Sabtu lepas gimana maksudnya? Kan baru minggu sekarang ini. Iya Ibu kan Sabtu di stase yang sebelumnya itu malam Stase apa? Stase apa? di stase ICU yang kritis. Radar kan? Iya. Terus lihat di jadwal itu Ibu, saya itu lepas Ibu L hari Seninnya itu.
yang dibuat oleh Pak Alvin baru jadwalnya. Iya, Ibu, yang buat sama Pak Alvin. Yang Ibu tampilkan di sini juga Ibu hari Senin tanggal 17 itu. Oh, sebentar. Saya juga cek. Ini Pak Alvin bikin jadwalnya melanjutkan ya. Harusnya ini hari pertama semuanya. Kalau semuanya pagi, ya memang tidak memungkinkan karena ada yang kelas RPL. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang sesuai ini berarti yang pagi, ini ada yang kelas RPL ini berarti. Nah, kalau Nevitri di sini dinasnya apa? Sore. Siang, Ibu. Hmm. Cindy, Malam, Ibu. Cindy malam. Berarti ini yang RPL ini. Kalau Dewi Haryani, Dinas siang, Bu. Cuman bentrok sama kan saya di Rumah Sakit Cicendo, Bu. Jadi sekarang pagi, Bu. ini yang kuning berarti di rumah sakit lain. Dinasnya pagi, Iya, Bu. dinas kerja maksudnya. Prakteknya, Bu. Tapi ini baru mau berangkat. Prakteknya kalau di sini sore, Bu. Iya, jadi bentrok sama dinas, Bu. Di Cicendo siang, di praktek siang gitu, Bu. Oh, kalau gitu ya tuker aja. Berarti Ibu yang pagi yang mana? Praktek. Yang yang pagi di RSBK, Bu jadinya. Ya, sekarang Ibu posisi di mana? Lagi ini mau berangkat, Bu, tapi lagi jum kan. Tahu, kok baru mau berangkat. Ya itu sambil berangkat saja. Oh, nggak apa-apa ya, Bu ya. Izin berarti. Ya iya, Sambil dengerin maksudnya, Bu, nanti. ya. Dan harus harus berangkat. Yang dinas pagi ya dinas pagi. Siap, Bu. Oh, PPL itu harusnya kan maksimal itu masuknya jam 8 kalau pagi ya. Kalau misalnya enggak jam 7. Karena kan harus operan dulu. Ya, misalkan dari malam ke pagi kan operan dulu. Ya. Nah, ini harusnya yang belum disepakati ini baru Ya, ini kira nanti yang harus disepakati ini ya. 2 RPL 4 jam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jangan sampai beda-beda begitu. Kalau jam 8 berarti 9, 10, 11, 12 oke selesai. Jadi jangan sampai ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 9, barangkali ada yang datang jam 10. Jadi pembimbingnya yang bingung. Ini evaluasi sendiri saya nanti buat koordinator profesi ya. Karena ini pengalaman evaluasi kemarin itu membingungkan. Jadi saya mau mengevaluasi, mau menilai kedisiplinan mahasiswa RPL itu agak susah. 4 jam itu jadi 4 jamnya beda-beda. Ini yang perlu disepakati. Ya, nanti silakan kelompok yang harus disepakati. Kalau misalkan mau jam 8 ya jam 8 semua. Kalau mau jam 9 semuanya. Begitu. Kalau jam 9 berarti selesai jam 1. Cuma kan nantinya eh, apa jadi terburu-buru kalau dinas siang gitu kan. Apalagi kalau bukan rumah apanya? sakit tersebut. Harus disepakati nanti ya. Heeh. Jadi pada saat Oke, Ibu Bella. ke Jadi pengen tahu itu ke ruangan dalam apa sih Pusna? Itu kan kan apa dari pesan? Di Pusna ternyata. kelompok disepakati Oh, bilang. 4 jam. Iya. Heeh. Biasa ya, Tama. Sudah tidak ada suara lagi. Nanti kalau suaranya ada yang lain jadi bentrok. Ya, ini masing-masing masing-masing kelompok karena ada RPL, silakan disepakati untuk waktu dinasnya harus bersama-sama, jadi mengontrolnya lebih enak ya. Karena dalam satu hari hanya 4 jam itu mulai dari jam berapa. Ya, Bu Dewi Haryani begitu ya, hari ini dinas pagi,
Ya, Berarti Bu. silakan hadir di Bandung Kiwari. Itu silakan untuk siap-siap sambil mendengarkan saja informasi dari saya. Silakan boleh off cam, ya. Karena ini menjadi tugas mahasiswa yang dinas pagi untuk hari ini, ya, supaya mempersiapkan kalau misalkan ada CR ruangan, ketemu dengan CR ruangan, permisi kepada kepala ruangan, ya, seluruh mahasiswa dan seluruh kelompok, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa FPL yang bekerja di rumah sakit tersebut, ya. Jangan sampai karena sama-sama rumah sakit tersebut, tetapi ini ruangannya adalah ruang yang berbeda, sehingga ada informasi dan ada komunikasi. Pengalaman gelombang satu, tidak ada informasi, terkadang tidak ada komunikasi, sehingga kepala ruangan maupun si A itu tidak tahu, ya, mahasiswa itu dinas apa dan berapa mahasiswa. Jadi mohon dibiasakan di hari pertama, walaupun sudah dibagi menjadi beberapa shift dinas, ada pagi, sore, malam, dan lepas. Nanti baik yang dinas pagi, sore, maupun malam harus permisi. Artinya memperkenalkan bahwa Bapak Ibu dan adik-adik semua itu adalah mahasiswa praktikan yang akan praktek selama 3 minggu, tetapi disampaikan hanya 1 minggu dulu untuk RPL 5 hari sampai hari Jumat, yang reguler sampai hari Sabtu. Ya, ada jeda libur Idul Fitri selama 2 minggu, baru nanti dilanjutkan. Nah, itu mohon supaya diinformasikan pada si ruangan maupun kepala ruangan, itu yang pertama. Yang kedua, yang sore dan malam pun sama. Yang sore kalau masih sempat, ya, atau masih bisa ketemu dengan kepala ruangan atau si sampaikan juga sama, karena mahasiswanya berbeda kan. Begitu kalau yang malam pastinya tidak akan ketemu dengan kepala ruangan, tetapi bisa jadi ketemu dengan si ruangan. Karena si ruangan ada beberapa rumah sakit, mungkin contohnya Bandung Kiwari, si ruangan itu dinasnya juga kena shift, ya. Bisa pagi, bisa sore, atau bisa malam, ya. Sehingga mahasiswa yang dinas pagi, sore, atau malam silakan berkomunikasi. Oke, itu yang pertama. Nah, ini kalau lihat di jadwal, ini tadi baru ketahuan Bu Dewi ini, ya. Ternyata dinas pagi hari ini karena di tempat kerja dinas sore. Lalu selanjutnya yang dinas pagi ini adalah Asep. Asep Dani, ada ya Asep Dani? Ya, ada Bu. Asep praktek profesinya dinas pagi. Ya, Ibu. Kerjanya dinas apa, Asep? Ya, lepas libur, Bu. Dinas apa? Praktek apa Lepas kerjanya? libur, lepas libur, Bu. Udah malam. Oh, lepas libur. Ya, Berarti hari ini libur. Ini masuk ya, pagi sekarang karena profesi, ya. Ini udah siap, di Bu. ruangan. Ya. Posisi di mana? Masih di Picu, Bu. Tadi soalnya miskoordinasi mengenai praktek. Tadi belum terinformasikan akan apa Bu, dilipas. Tadinya dikira itu sesuai jadwal yang diberikan di Sri Baduga. Jadi baru ya, tapi udah di rumah Hmm. sakit. Hmm. Waktu itu Pak Dion juga masih bingung di ACC atau tidak. Saya minta supaya ruang rawat inap saja Pak Dion, begitu, ya. Jadi kelompok 1 di ruang rawat inap NIPAS, ya, Asep dan Nia. Siap, Dan ya Bu. kelompok 2 ruang rawat inap bedah anak. Nanti Asep Dani segera saja ke sana, ya. Ketemu Ya, dengan tadi Bu Dewi, ya. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari saya. Lalu baik yang Bu. dinas pagi selanjutnya ini ada siapa? Devi apa Cindy? Bukan Devi, Cindy. Kita, ya. Kita Nasila.
Siap, Bu. Mahasiswa RPL ya, Bu. Siap, Bu, ya. Dinasnya apa, Bu? Eh, Sore atau malam atau lepas di Oka dinas kerja? malam kedua, Bu. Di Ya. praktek nurse dinas pagi. Berarti hari di pagi ada ya, nanti sama Bu Dewi, sama Pak Asep, terus Lydia sama Ratna. Ini kalau di jadwal Hadir, pagi Bu. juga, enggak ya? Betul, Bu. Hadir, Ibu, Bu. Ya. 4105. Ini nanti ya tugas pagi supaya di ruang rawat inap. Itu yang kelompok 2, ini di ruang rawat inap yang beda anak. Ini yang pagi itu Linda. Iya, Linda Bu. ada, Ada, Tresna, Bu. Tresna ada, Teresna ada, Bu. terus ya lagi Bu Arfi. Bu Arfi bukan? Ibu, saya dinas pagi seharusnya, Bu. Cuma kebetulan eh, SDM di tempat tempat kerjanya sedang kurang, Ya. jadi saya masuk pagi, Bu, di ruangan. Jadi kemungkinan profesinya bisa masuk siang, Bu. Berarti kerjanya dinas pagi, profesinya siang ya Bu Arfi ya. Betul, Ibu. Lalu ini satu lagi, Dwi, Dwi Wahyuni. Dwi Wahyuni apa reguler? Dwi kebetulan masih di ruangan, Ibu, dari RSKGM juga, Bu. Masuk Oh, pagi di cuma RPL tapi tukar-tukar. dari luar. Berarti Bu Dwi kerjanya pagi, profesinya nurse, Yang profesi konsultasinya siang. ya betul, tukar sama Teh Rani kalau nggak salah. Mau sama Burani. Berarti Burani yang harusnya siang jadi pagi. Sekarang ada Burani, Burani Lestari. Ada, Bu. Oh Karena ya, di ruangannya dinas siang, Bu, jadi tukar dengan Teh Dewi. Teh Dwi. ya, ya. Oke, berarti sudah ya semuanya. Baik. Ada pertanyaan dulu untuk jadwal ya. Tadi penjelasan pagi, sore, malam harus bagaimana di hari pertama untuk yang minggu pertama. Mohon supaya diperhatikan ya semuanya. Eh, Tadi saya belum tanya yang dari Al-Islam sama Karawang ya. Yang dari Al-Islam dinas pagi atau siang? Yang dinas pagi siapa? Ini Karawang dulu coba. Tadi Karawang Bu Medina. Karawang mana Karawang? Bu Medina atau masih bisa dengar saya atau Bu Rika? Ini Al-Islam, Bu. Rika dan Eh, Medina masuknya salah. siang, Bu. Ini semuanya siang, dua-duanya. Ya, Bu. Betul, Masuk Bu. apa ini? Coba dijelaskan kalau menyampaikan masuk kerja atau dinas profesi. Oh, kerjanya Di siang, Al-Islam. jadi profesinya Kerjanya pagi, Bu. pagi. Oh, siapa ini? Dua-duanya atau Rika, Bu. Iya, dua-duanya, Bu. kalau ini dua-duanya sekarang pagi ya? Ya, Bu. Betul, Bu. Oke, yang dari Karawang tadi, nah ini Dita sama dia tadi ada Dita, mana Dita? Kalau di sini siang, kerjanya siang apa malam apa pagi? Mana nih Bu Dita? Nggak ada lagi. Hadir, Ibu. Ini Karawang sinyalnya kurang bagus terus nih. Dita bisa dengar Ibu? Bisa, Ibu. Kerjanya dinas apa? Profesinya dinas apa? Suara lagi nih. Karawang kota besar kan ya? Kok sinyalnya. Suara Ibu jelas nggak ya? Yang lain bisa dengar suara Ibu? Kok jelas. Kalau gitu berarti yang dari Karawang mungkin ya, yang kurang bagus.
Kita masih belum bisa dengar saya. Ibu maaf, tadi suaranya putus-putus. Ya, kita kerjanya dinas apa? Atau profesinya sekarang dinas apa? Profesinya dinas siang, Ibu. Oke, kalau dia, Izin Ibu. Kalau dia lagi lepas Ibu nanti dinas siang. berarti sekarang profesinya dinas pagi ya? Siang Ibu. Tuh, kerjanya siang atau lepas? Lepas Ibu. Oh, kerjanya lepas, tapi dinasnya mau siang, biar bareng sama Dita ya. Iya Ibu. Oke, tapi harus komunikasi dengan Pak Muhyiddin ya, Kepala Bidang Keperawatan biasanya dinas pagi ini. Ya, nanti silakan komunikasi. Karena walaupun jauh akan dipantau ya. Nanti akan Ibu sampaikan. Ibu di Bandung bisa memantau mahasiswa semuanya. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan untuk penjadwalan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ini berarti ada perubahan. Saya share dulu ya. Saya share dulu nama presenter ini sambil saya ubah ya. Dan ini ada perubahan lagi. Yang Bandung Kiwari ya. Info 2, kalau Bandung Kiwari tidak ada perubahan sebenarnya. Dari rapor terakhir ini sebenarnya sudah diputuskan. Hanya ini sudah saya share ya. Nanti silakan baca di grup besar ya. Ada grup besar stasiun manajemen keperawatan itu di situ sudah ada nama preseptor dan ruangan. Kelompok Bandung Kiwari, kelompok 1 itu ruang rawat inap nifas, Ibu Ayu Danilah sebagai CR ruangan, pembimbing pendidikan itu sendiri ya. Kelompok 2 ruang rawat inap bedah anak, CR ruangannya Bu Anissa Delina, pembimbing pendidikan Ibu sendiri ya. Oke, kalau Rumah Sakit Al Islam ini juga waktu koordinasi sudah ditentukan ya, ruang rawat inap Darussalam 5 ya. Ini yang kelompok 1 ya kan hanya satu kelompok. Di sini awalnya tertulis Pak ini saya ganti ya, apa saya sendiri ya, bagi pemimpin. Itu saya copy. Jadi jangan sampai tidak tahu pembimbing ruangan maupun pembimbing dari pendidikan. Yang Rumah Sakit Karawang tadi belum rapor belum jelas ya, kita masih kosong. Terus saya tulis ruang rawat inap apa IPD ya, ISOKA ya. ISOKA itu IPD, ilmu penyakit dalam bukan? Ilmu penyakit dalam dan bedah ya, atau IPD saja? Penyakit dalam Ibu. Ilmu penyakit dalam saja? Iya Ibu. Ya, oke. Ya. Baik, semuanya udah jelas ya. Tadi penjelasan jadwal, terus nama si ini. Oke. Sekarang selanjutnya adalah tugas mahasiswa ya. Yang aku tampilkan sudah ada yang muncul. Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik. Ini tugas mahasiswa dan kelompok ya. Mahasiswa yang kelompoknya hanya 2 orang, ya Pak boleh buat itu suatu kondisi saja ya. Kalaupun juga namanya ya kelompok. Ya. Jangan iri dengan kelompok yang jumlahnya 9 atau 10 karena itu sudah ditentukan berdasarkan rumah sakit ya. Oke, yang pertama dalam satu kelompok dibuat pengorganisasian ya.
ada yang sebagai ketua, sekretaris, bendahara, silakan kalau itu dibutuhkan. Ini harus dilaporkan kepada Presektor Keuangan dan Pendidikan. Ya. Mohon yang wapri ke saya sebagai pembimbing pendidikan cukup satu orang saja ketua ya. Jadi tidak perlu semuanya melakukan WA kepada saya ya. Nanti bingung saya. Ya ini ada di kelompok mana begitu ya. Terus informasinya nanti harus jadinya double atau jadi multi. Bila ada informasi secara meluas, secara umum, itu selalu sampaikan kepada Tiah ya, yang sebagai koordinator awal stase manajemen perawatan ya, waktu stase prastase. Biasanya saya minta supaya diumumkan di grup besar ya. Nah ini Anda punya grup besar atau tidak, saya mau informasikan seperti itu. Tapi kalau kelompok kecil ini sudah ada ketua, semua berkoordinasi kepada ketua dan yang melakukan WA adalah ketua. Silakan dipilih yang jadi ketua. Jangan semuanya tidak mau, ya harus ada yang jadi ketua. Sekretaris dan bendahara bila diperlukan itu silakan. Yang jelas adalah saya meminta ada ketua ya dalam satu kelompok itu. Dan silakan nanti dilaporkan. Cara pelaporannya, setiap kelompok membuat link G Drive. Ya. Semua kelompok membuat link G Drive. Sebenarnya Ibu pernah men-share link G Drive untuk seluruh kelompok. Tetapi pengalaman kemarin, karena saya belum ngecek lagi, link G Drive yang Ibu share itu tidak bisa diakses katanya. Padahal udah Ibu klik ya, bahwa seluruh kelompok itu bisa mengakses. Entah kenapa ini saya belum cek kembali. Tapi untuk mengantisipasi sebagai solusinya, seluruh kelompok membuat satu G Drive. Nanti linknya bisa di-share ke Ibu. Baru itu nanti akan saya simpan sehingga saya bisa memonitor proses pelaksanaan stase mulai dari minggu pertama sampai ke minggu ketiga. Bisa difahami sampai di sini, ada pertanyaan atau ada yang praktek membuat G Drive terus men-share linknya? Nggak usah malu-malu, sampaikan saja ya. Misalkan satu kelompok praktek begitu ya. Tapi saya kira semuanya sudah paham ya. Nanti pada saat membuat link G Drive ya, coba di G Drive itu semua anggota dan juga Ibu sebagai pembimbing pendidikan jadikan sebagai editor semuanya sehingga bisa mengakses, bisa menambahkan atau bisa mengurangi dan bisa melihat semuanya. Ya. Nanti yang belum pernah mencoba seperti itu silakan dibuat ya, sehingga nanti pada saat minggu pertama mahasiswa ya per kelompok melakukan proses manajemen asuhan keperawatan, pengelolaan pasien, di mana nanti memakai format atau formulir yang sudah di-share ya, formulir digital dalam bentuk soft file, itu silakan nanti masing-masing mahasiswa dan juga masing-masing kelompok laporannya disimpan di link G Drive tersebut sehingga saya bisa memantau ya per mahasiswa, per pasien, per kelompok ya seluruhnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Cukup jelas ya. Oke. Yang kedua, sebelum yang kedua, soft file ya,
Jadi pengelolaan pasien mulai dari asesmen awal ya sampai monitoring dan lain sebagainya itu kan sudah dibuat dalam software. Silakan nanti dibuat masing-masing atau oleh kelompok mulai hari ini. Ya, kalau misalkan hari ini sudah ada pasien, misalkan si ruangan sudah membagi sejumlah mahasiswa, langsung dibuat folder ya di Gcraft itu langsung dibuat folder nama pasien. Ya, jadi semua soft file itu dimasukkan di folder tersebut, diberi nama masing-masing pasien. Ya, tetapi kalau misalkan baru ada beberapa pasien ya, karena misalkan pasien yang menurun, misal, ya, tapi saya kira kemarin kalau dari hari pertama, kalau Al-Islam sama Karawang kan jumlah mahasiswanya hanya dua, saya kira pasti ada dua pasien lah ya. Dan pastinya ada sebaiknya pasien baru, ya. Tapi kalau yang Bandung Haki ini jumlah mahasiswanya banyak, ya minimal ada sejumlah mahasiswa. Kalau misalkan baru setengahnya ya silakan setengahnya dulu. Yang jelas sudah disiapkan ya folder untuk pasien. Kalau tadi saya lihat kelompok Bandung Kiwari itu ada 10 ya masing-masing ya. Berarti siapkan folder pasien ya di Gtrack itu sejumlah 10. Nah, nanti dari kelompok juga membuat tabel. Ya, silahkan tabel ini dibuat kreativitas mahasiswa sendiri. Ya, tabel yang bisa menjelaskan tingkat ketergantungan pasien kelolaan, ya kelolaan kelompok selama selama 6 hari. Walaupun FPL hanya 5 hari, tetapi karena ada reguler, dibuatlah tabel tingkat ketergantungan pasien selama 6 hari. Yang berikutnya membuat tabel untuk pengelolaan handover. Ya. Pengelolaan handover itu bisa di CPPT itu pada saat Anda membuat dokumentasi perkembangan atau evaluasi, tetapi handover itu harus dilengkapi dengan ISBAR, ya, ISBAR, Introduction Situation Background, Parents atau assessment dan dokumentasi itu dibuat dalam tabel per pasien persis. Ya, jadi selain ada format atau formulir digital dalam bentuk soft file lengkap, ya, untuk pasien, kelompok ya membuat tabel. Nah, tabel untuk tingkat ketergantungan dengan yang handover silakan mau digabung jadi satu boleh, mau dipisahkan juga boleh. Ya. Nah, kalau tingkat ketergantungan pasien itu nanti kan per pasien, sehingga nanti pembagian mahasiswa ke masing-masing pasien itu bisa ditentukan dari tabel tersebut. Ya, sekaligus peran dari masing-masing kelompok. Sebenarnya itu ada contoh sebentar ya, bisa ditampilkan enggak? Ini supaya di awal kenapa Ibu kumpulkan, Ibu sampaikan, karena evaluasi kemarin, ya terutama sih yang pembimbingnya bukan Ibu ya, Ibu mengevaluasinya yang pembimbing dari lain. Hari pertama itu bingung Bu, stasiun manajemen keperawatan itu ngapain begitu. Padahal di awal sudah dijelaskan, di modul sudah dijelaskan. Sebelum hari pertama juga sudah dijelaskan. Ternyata masih bingung juga.
Bentar ya, ini ada contohnya saya ambil. Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah bisa terbaca. Nah, ini contohnya. Nanti membuat tabel seperti ini ya. Nanti dari Bandung Kiwari bisa minta yang kelompok kemarin itu kelompoknya Pak Iman sama Pak Acep ya. Sudah bagus pada saat pengelolaan minggu pertama itu. Ya, mereka memakai G-Drive, semuanya juga dikumpulkan. Jadi nanti dibagi, ada contoh ini ada ya, apa pembagian, nah, kebetulan ini sudah digabung ya. Ini penghitungan tingkat ketergantungan ya. Nanti per hari ditulis yang jadi kepala ruangan siapa. Nanti belajar latihan menentukan tingkat ketergantungan. Sehingga nanti akan ketahuan kebutuhan perawat itu berapa per harinya. Ya, memakai rumus ya, yang jumlah jam perawatan per hari dibagi jam kerja efektif per shift. Ya, ini selama 6 hari. Ya, ini tugas kepala ruangan. Jadi per hari nanti coba dibuat dalam bentuk tabel. Per hari itu yang berperan sebagai kepala ruangan, terus ketua tim atau PPJA dan anggota tim itu siapa saja. Nah, nanti yang jadi kepala ruangan membuat seperti ini. Pada saat membuat tabel ini tetap ya, berarti harus ke ruangan, melihat ke pasien, mengelompokkan tingkat ketergantungan pasien. Nah, nanti pada saat melakukan handover, contoh handovernya, ya ini ada. Nah, sebelum ke handover, bisa dibuat per hari, itu kan ada yang dinas pagi, siang, dan malam. Nah, ini seperti ini. Dinas pagi, siang, malam, ada pasien, itu jumlahnya berapa? Kan Anda mengelola dalam 1 minggu itu kan sejumlah mahasiswa ya. Nah, nanti yang jadi kepala ruangan siapa dituliskan, dikasih keterangan. Ya, ini misalkan yang jadi PPJA-nya itu mahasiswa siapa, ini perawat primer, kepala ruangan siapa, ini Mbak Bangkit kepala ruangan itu ditulis. Ya, sebenarnya ini bukan perawat primer, ya, PPJA perawat primer atau tadi perawat pelaksana maksudnya. Ya. Per hari per shift, jadi Anda buat seperti ini. Ya, kalau ini kebetulan ada perencanaan sekaligus untuk PPJA melakukan pre-conference dan post-conference untuk latihan. Ya,
Jadi mahasiswa kan mempraktekkan yang jadi PPJA atau ketua tim, walaupun hanya dua orang, ya nggak apa-apa. Satu, contoh ini kalau yang dari Karawang sama Al-Islam, kalau misalkan satu hari jadi kepala ruangan, berarti yang satu jadi perawat pelaksana. Nanti gantian saja, misalkan hari kedua berperannya sebagai PPJA atau Katim, baru yang satu lagi apa sebagai anggota tim atau perawat pelaksana. Bagusnya sih dinasnya bareng ya kalau hanya dua orang. Mudah-mudahan bisa dikondisikan seperti itu. Jadi berdua itu ya kalau pagi pagi semua, sore sore semua gitu. Walaupun akhirnya tidak ada operan gitu. Ya nggak apa-apa, dibuat saja. Misalkan nanti ada operan handover kan ada membuat secara tertulis aja komunikasi efektif yang isbarnya. Nah, nanti perencanaan seperti apa dibuat seperti ini per hari juga. Ini kan ada hari, terus nanti dibuat pagi, sore, malam seperti ini. Terus ada perencanaan. Terus selama apa 6 hari. Nah, nanti handovernya dibuat seperti ini. Ya, ini ada penjelasan. Ya, di sini masing-masing pasien SB. Ini saya ambil yang belum lengkap ini. Sebenarnya mereka sudah membuat lengkap. Ini pasien pertama hari tanggal berapa ini? Waktu itu tuh. Dinas pagi, sore, dan malam. S-nya ditulis, B-nya A dan R. Ya, jadi terpantau. Seperti itu. Nanti pasien kedua sama. Ya, pasien ketiga sama juga. Pasien 4 sama juga. Seperti itu. Oh, ini tanggal 25. Jadi dibuat dalam bentuk ini oleh kelompok 3 ini kemarin Pak itu. Pak, siapa Pak Imam? Kelompoknya Pak Imam. Ya, terus tanggal 26 sama nih. Jadi enaknya di dalam di Excel nanti berhari. Ya, nanti kolom-kolomnya kan tinggal copy paste saja. Ya. Terus yang tanggal 27 ini kebetulan yang belum lengkap ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Buat kolom seperti ini. Jangan minta di-share ya, kalau tabelnya bisa kreativitas sendiri. Itu juga tabel yang membuat mahasiswa sendiri. Tapi kalau Anda mau meminta contoh di kelompok yang 3 dan 4 Bandung Kiwari, ya silakan tinggal minta ke kelompoknya saja. Oke, itu ya untuk handover, pre-conference, dan juga pembagian peran dari masing-masing kelompok sekaligus pada saat pembagian atau pengelompokan tingkat ketergantungan pasien. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, selanjutnya adalah ini sebelum ke sini ya Ibu Sen ada muncul nggak? Sudah bisa dilihat? Muncul. Nah, ini kan ada ya, Tuan Eko, Tuan Denny, ini folder pasien. Nanti silakan membuat pasien per folder seperti ini, ya. Nanti masukkan di apa Ggrab dan semuanya bisa jadi editor. Jadi dalam satu folder, dalam satu file seluruh
mahasiswa, jadi yang nanti dinas pagi, sore, malam bisa mengisi. Ya, jadi tidak dibuat double-double, hanya cukup satu saja. Ini contoh. Nah ini mulai muncul nggak? Muncul, Bu. Oke, nah ini kan ada soft file ya, dari asesmen awal dan sebagainya. Itu nanti kalau di dalam link Citro, kalau semuanya bisa mengakses, bisa mengisi. Kalau ada yang salah bisa direvisi atau diperbaiki. Ya ini contoh yang sudah dicek dan sebagainya. Ya, nah, ini nanti bisa dipantau oleh saya. Ya, jadi yang dari Karawang jangan khawatir. Walaupun Anda jauh, saya tidak berada di tempat, tapi saya bisa memantau Anda. Kalau Anda tidak membuat, tidak ada link G Drive-nya yang di-share ke saya, berarti Anda tidak melaksanakan kontestasi. Ya, jadi semua sudah berbasis digital. Ya, ini lengkap ya. Ini kebetulan contoh yang asesmen awal. Ya, terus nanti ada lagi ini yang monitoring. Muncul yang monitoring. Ada, Bu. Ya, itu contohnya ya, dibuat lengkapi. Terus nanti ada catatan perkembangan pasien juga. CPPT muncul ya. Ini yang belum dilengkapi dengan instruksi. Ya, di sini sudah ada ya, perawat pagi tanggal 25 asesmennya apa saja ya, SOAP ya, semuanya ditulis. Tapi ini digabung ya, ada yang digabung dengan SK. Saya kembali lagi ke yang tugas mahasiswa. Nah itu ya, jadi saya mau menjelaskan tentang pengorganisasian metode tim yang berperan sebagai kepala ruangan, PPJ atau ketua tim, perawat pelaksana, membuat jadwal dari masing-masing peran di minggu pertama, itu tugas yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, jadi kalau Anda sudah membuat link G Drive-nya, tinggal share link G Drive-nya ke Ibu, nanti Ibu bisa memantau. Reseptor ruangannya ternyata bisa bisa membuka komputer juga untuk memantau walaupun dari ruangan ya, misalkan kan dinas sore sehingga ingin melihat proses praktik mahasiswa yang dinas pagi, link G Drive-nya disampaikan saja pada si ruangan ya. Ini tugas-tugasnya ya. Silakan nanti dibaca kembali. Yang pertama, peran yang sebagai kepala ruangan berarti melakukan gaya kepemimpinan Islami selama menjadi kepala ruangan. Ini maksud gaya kepemimpinan Islami itu ya bisa dilihat pada saat membuka dan menutup pelaksanaan handover. Kalau jadi PPJA atau ketua tim pada saat membuka dan menutup pre-conference dan post-conference. Ya, di situ dimunculkan ya bagaimana Anda mendapatkan tambahan ilmu di asuhan keperawatan dan spiritualisme, yaitu dipraktekkan saja pada saat membuka handover maupun membuka pre dan post conference. Begitu juga pada saat melakukan handover bedside kepada pasien ya, itu juga bisa dipraktekkan ya, bagaimana memimpin doa ya, atau menyampaikan informasi terkait tindakan-tindakan spiritual Islam. Yang kedua, menghitung tingkat ketergantungan, tadi sudah dijelaskan, menghitung kebutuhan perawat, memimpin handover. Nah, ini memimpin handover ini berarti terlihat ya gaya kepemimpinan Islam. Melakukan supervisi
Artinya kalau yang jadi kepala ruangan, jadi proses keperawatan yang memakai software itu sebenarnya bisa dicek oleh kepala ruangan. Dan PPJA atau ketua tim juga bisa mengecek pendokumentasian yang sudah ditulis oleh anggota tim atau teman-temannya. Itu berarti mahasiswa sudah melakukan supervisi. Jadi latihan ya. Ada latihan melakukan supervisi, salah satunya karena PPJA itu harus melakukan pre dan post conference, ya nanti bisa ditanya. Ya, kalau dalam satu hari itu ada 3 mahasiswa, satu yang sebagai kepala ruangan, satu sebagai PPJA, satu sebagai perawat pelaksana. Begitu juga yang sore dan malam. Yang sore dan malam sebenarnya kalau misalkan hanya 2 mahasiswa, ya satu sebagai penanggung jawab SIS, yang satu sebagai perawat pelaksana. Begitu juga dengan yang malam hari. Penanggung jawab SIS sebenarnya bisa nama lainnya adalah PPJA shift sore atau PPJA shift malam. Ya, dan kepala ruangan bertanggung jawab pengelolaan pasien selama 1 hari. Jadi kalau dalam satu hari sudah ada 10 pasien, nah itu harus dipantau sama mahasiswa yang berperan sebagai kepala ruangan dan PPJA. Seperti itu ya, latihan berperan sebagai kepala ruangan. Nah, yang kedua yang berperan sebagai PPJA atau kating atau penanggung jawab sih sama ya, lakukan baik kepemimpinan Islam itu pada saat memimpin pre-dakwah post conference, pada saat melakukan handover ya, atau pada saat menerima handover ya, kalau penanggung jawab sih yang sudah dan terus melakukan tindakan asuhan keperawatan pasien dan mendokumentasikan secara digital. Ini kalau pasien baru, Pak. Kalau ternyata kelompok belum ada yang masih belum dapat pasien, terus ada pasien baru, kebetulan ada mahasiswa yang jadi PPJA, nanti yang jadi PPJA latihan, mendokumentasikan begitu. Mendokumentasikan yang tadi dalam bentuk soft file itu lengkap ya, sampai membuat perencanaan. Tapi kalau dari awal sudah ditentukan masing-masing target ya yang harus dikelola oleh mahasiswa ya bisa dilengkapi softwarenya itu oleh masing-masing mahasiswa. Baru selanjutnya melakukan flow of care. Ya, melakukan flow of care. Flow of care ini kalau ada pasien baru. Ya, latihan. Karena yang menerima, yang melakukan orientasi, yang sini itu adalah kan PPJA. Nah, PPJA ini kalau metode modularnya sudah bagus dipraktikkan, itu ada PPJA pagi, ada yang sore, ada yang malam. Ya, jadi kalau ada pasien baru datangnya pagi, sore, atau malam itu sudah menjadi tugas PPJA. Nah, ini khusus ketua tim, kalau nanti buat di CPPT, itu kan ada kolom untuk validasi dan verifikasi. Yaitu sebagai latihan bahwa PPJA atau ketua tim itu sudah mengetahui ya, sudah mengetahui kondisi pasien secara keseluruhan selama 24 jam. Lalu melakukan supervisi, ya, terutama dalam pendokumentasian dan tindakan, dan menerima supervisi dari kepala ruangan. Nah, kalau yang jadi perawat pelaksana, ini tugasnya mengikuti handover, mengikuti pre dan post conference, menerima supervisi dari PPJA, dan melakukan tindakan asuhan keperawatan pasien. Jadi kalau yang udah jadi perawat pelaksana, intinya ya melengkapi lah ya, melengkapi pendokumentasian dan melakukan tindakan asuhan. Tapi melakukan tindakan asuhan berarti kepada seluruh pasien pengelolaan. Nanti kan dibagi-bagi ya, sudah dibagi oleh BPJA, dan pagi masing-masing mahasiswa itu dapat pasien siapa saja. Tuh, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bertanya, memberikan kesempatan.
Ibu izin bertanya. Ya, Untuk sekarang kan mengambil pasien ya Bu. Nah, kalau misalkan saya di dinas pagi ini ada 3 orang, apakah kita langsung mengambil pasien 10 sesuai dengan jumlah anggota kelompok atau kita mengambil 3 dulu, kemudian nanti yang sore lanjut ada 4 orang mengambil 4 gitu, atau gimana Bu? ya. Kalau langsung 10 terlalu berat, tetapi 10 sudah ada pasiennya, nanti masing-masing sesuai jumlah mahasiswa aja. Jadi yang sekarang pagi dulu, nanti yang sore ngambil sore, yang malam ngambil malam gitu. Ini kan hari pertama. Kelompok gelombang kedua itu lebih enak. Ya, kalau gelombang satu itu hari pertama kan ada pengarahan dulu. Ya, itu waktunya hilang gitu. Kalau sekarang gelombang kedua karena ada hari pertama, kalau sekarang misalkan ada 3 mahasiswa harus mengisi, terutama kan mengisi pendokumentasiannya, maksudnya kan Bu, Mohon kalau Ibu. mendapatkan pasien langsung 10 nggak apa-apa, supaya lebih cepat ya, karena waktunya kan hanya 1 minggu. Ya, nanti ketemu sama si Erwangan, ya, kalau si nya tidak ada, berarti bisa komunikasi lewat WA atau lewat telepon, begitu ya, langsung tentukan, ya, 10 pasien, tetapi yang mengisi, misalnya. Kalau menentukan 10 pasien hari ini, tetapi yang mengisi pendokumentasiannya bisa sesuai dengan jumlah mahasiswa dulu. Misalkan sekarang ya dinas pagi ada 3, ya 3 dulu. Ya, masing-masing mengisi dengan lengkap. Nanti yang sore 4 lagi. Ya, baru yang malam berarti berapa? Misalkan 3, 4, terus yang malam 3, misalkan seperti itu. Tetapi sekarang sudah ada yang bagi, gitu. Coba hari ini misalkan 3 ya, 3 latihan yang jadi kepala ruangan siapa, ya, yang jadi PPJA siapa, berarti 1 jadi perawat pelaksana. Ya bareng-bareng saja kalau lagi latihan ya. Barangkali yang jadi kepala ruangan ini kan tugas kepala ruangannya tidak seperti kepala ruangan asli ya. Ini hanya tugas kepala ruangan itu kan banyak. Ini sesuai dengan peran di sini aja yang Ibu jelaskan di tugas mahasiswa. Ya, langsung tentukan buat tabel. Hari ini buat tabel misalkan dikasih 10 pasien. Ya, berarti yang diisi kalau sekarang 3 mahasiswa ya 3 pasien dulu saja. Ya, 3 mahasiswa ngisi pendokumentasian yang soal itu secara lengkap. Nanti yang sore seperti itu, yang malam juga sama. Ya, sehingga nanti pas hari kedua semua bisa sudah terisi soal-filenya. Paham, Bu? Ya Ibu, atur nuhun. Ya, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ya Bu, untuk yang 2 orang dari Nasional Islam, itu untuk sistem handovernya yang operan tiap shiftnya gimana Bu sistemnya Bu? Kan kita dinasnya berdua, pagi dua-duanya ya Bu, siang dua-duanya gitu Bu. Tadi rasanya udah saya jelaskan ya, Bu, ya. Yang 2 orang, kalau misalkan mau dinas bersamaan, pagi dua-duanya, sore berdua gitu kan. Berarti kan nggak ada handover. Tapi Ibu tetap saja membuat laporannya saja untuk isbat. Bisa dengar, Bu? Ya Ibu siap. Mohon maaf Bu, tadi mungkin saya kurang fokus jadi enggak ini. Ya, Makasih sekarang Bu. yang Ya, fokus ya, ya. ya siap. Tapi tetap buat isbatnya ya, Bu. Mangga Bu. Ya, seolah-olah kan Ibu mau mengoperkan kan begitu. Hanya tidak ada mahasiswa lain kan begitu, Bu. Jelas ya, Bu? Ya Bu, jelas. Ya. Ada lagi? Ada? Baik, nanti di minggu pertama, silakan dari 10 pasien itu, ya,
sejumlah mahasiswa lah ya pasiennya ya, karena ada yang dua itu pada saat melakukan handover itu nanti bergantian ya, kan itu selama 5 hari atau 6 hari begitu ya, pagi ke sore, sore ke malam. Jadi penilaian drops itu handover itu di minggu pertama nanti oleh si Erwang ya. Kalau dalam 1 hari si Erwangan mau menilai siswa yang tulis pagi ada 3 orang langsung sekaligus silakan ya. Yang sore pada saat sore, yang malam pada saat malam silakan, itu juga boleh. Karena kalau mahasiswanya 10 dilihat satu persatu kan waktunya nggak cukup ya. Jadi 1 hari mungkin bisa beberapa mahasiswa. Nah, untuk ronde sebaiknya di evaluasi gelombang 1 ya. Nanti dari dua, kalau yang 2 pasien atau yang 10, silakan tentukan satu pasien ya. Satu pasien kelolaan yang kira-kira pasien yang paling eksklusif begitu ya. Pasien yang paling eksklusif itu artinya yang bisa dipakai untuk ronde keperawatan. Ya, sehingga pasiennya masih ada pada saat pelaksanaan ronde keperawatan. Ya, kalau lihat di modul itu ronde keperawatan kan dilaksanakannya hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu itu kan yang kelas RPL nggak ada. Jadi kalau bisa antara bukan hari Sabtu, karena pasien rata-rata itu dirawat sekarang paling lama itu mungkin 3 sampai 4 hari. Malah ada yang 2 hari pulang. Mungkin paling pendek 3 hari lah ya, 3 hari pulang. Kalau ada pasien yang agak memanjang rawat inapnya, itu biasanya sekitar 4 hari. Berarti hari keempat. Kalau hari pertama anggap sekarang masih untuk prepare ya, adaptasi sama orientasi untuk tugas kelompok. Berarti mulai dari Selasa, Rabu, Kamis. Produk keperawatan itu bisa pada saat hari Kamis, sehingga kira-kira pasiennya masih ada. Nanti tinggal disiapkan saja. Kelompok kan sudah pernah latihan ya pada saat prastase seperti apa. Hanya nanti siapkan pada saat udah keperawatan itu siapa yang jadi CCM atau MPP atau konsultan ya, konsulennya yang bisa mengatasi permasalahan keperawatan pasien, sehingga nanti harus mencari jurnal kan. Tapi yang mencari jurnal ini ya kelompok ya, harus bersama-sama. Mungkin diskusinya, presentasinya itu seperti mahasiswa membuat karya ilmiah. Karya ilmiah kemarin pada saat S1 itu kan satu pasien, itu kan didiskusikan pada saat presentasi itu menentukan suatu tindakan berbasis pada evidence based nursing, pada hasil penelitian sebelumnya. Ya, seperti itu untuk ronde keperawatan. Itu mohon dipersiapkan. Sehingga di minggu pertama karena masing-masing kasus sudah ada, mahasiswa juga sudah melakukan pengelolaan. Nanti ambil masing-masing mahasiswa itu satu pasien yang bisa dijadikan ujian SOPA. Ya, nah pelaksanaan SOPA kalau dengan itu kebetulan SOPA dilakukan secara daring saja karena ujian lisan, tetapi dipersiapkan untuk laporan individu sesuai dengan contoh yang di modul. Terus coba Ibu jelaskan juga untuk format laporan individu dan manajemen asuhan keperawatan ya yang SOPA. Ya, Ibu biasanya ujian SOPA-nya supaya tidak mengganggu, Anda sudah melakukan ujian handover untuk dok, sudah ujian ronde keperawatan ya. Jadi perasaan ronde keperawatan itu langsung diuji untuk menu CE. Nah, untuk SOPA-nya itu hari Sabtu. Di sini memang melakukan ujian SOPA minggu kedua itu hari Senin ya. Evaluasi kemarin kalau hari Senin itu nanti mengganggu pada saat ada manajemen unit. Jadi
karena kemarin itu dapat apa bimbingan itu dengan Al Ihsan itu terlalu banyak kelompoknya, jadi memang ada yang hari Sabtu, ada yang hari Senin. Tapi saya kira untuk sekarang mudah-mudahan bisa hari Sabtu semua. Tapi ini ada dua kelompok ya, dua kelompok penuh kiwari lumayan banyak nih, 10, 20. Terus sama yang Al Islam Karawang kan hanya dua-dua berarti 4. Kalau cukup semuanya hari Sabtu. Kalau tidak nanti ada yang hari Senin. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tugas minggu pertama. Jadi selesai ya minggu pertama. Sepertinya karena ada libur begitu, Idul Fitri, itu tidak akan jelaskan dulu yang minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi sebaiknya yang minggu pertama saja. Tetapi untuk memudahkan mahasiswa melakukan manajemen jumlah di minggu kedua dan minggu ketiga, sebenarnya bisa dicicil ya. Maksudnya sudah bisa dibagi. Kalau yang jadi ketua bisa membagi untuk manajemen unit, ya silakan bisa dibagi misalkan tugas untuk mengumpulkan data unsur input yang M1 sampai M6 itu siapa, misalkan berapa mahasiswa, terus yang unsur proses yang manajemen pelayanan dan asuhan itu misalkan berapa mahasiswa, itu yang unsur output berapa mahasiswa, itu boleh boleh sekalian. Ya, kalau mau fokus juga boleh saja. Kalau dirasa bahwa tugas minggu pertama ini sudah lumayan apa, harus dipersiapkan dengan maksimal ya, sudah lumayan banyak tugasnya, ya Anda boleh fokus dulu untuk minggu pertama. Ya, seperti itu bisa difahami. Itu tadi yang kewajiban mahasiswa ya. Nah, nanti Anda nggak usah khawatir ya, mendapat bimbingan dari presektor ruangan maupun presektor pendidikan. Ini di sini sudah jelas. Dan ini juga sudah saya share kepada si ruangan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup jelas? Sudah ada gambaran untuk praktek minggu pertama? Selama 6 hari? Tidak ada? Silakan yang reguler kalau masih bingung. Kalau bingung nggak apa-apa sampaikan sekarang. Jadi menyampaikan kebingungan itu jangan di akhir ya. Jadi lucu kemarin pada saat mengevaluasi itu ada yang menyampaikan itu di awal saya tuh bingung sesuai manajemen kecamatan itu. Lo bingungnya apa gitu. Sudah diarahkan, sudah dijelaskan dan begitu. Sudah dituntun, sudah dibimbing. Terus nanti kalau ada dosen pembimbing hadir, kalau apa, diskusi bisa bertanya. Kadang juga ada mahasiswa masih bingung juga dengan ya. Terus nanti pada saat di akhir, diskusi akhir juga diberi kesempatan untuk bertanya. Masih ada juga, ya walaupun banyak mahasiswa sih yang bertanya, tapi ada beberapa yang pasif juga gitu, tidak bertanya. Ya, jadi kalau masih ada kebingungan, silahkan bisa dikomunikasikan. Cukup, ini tidak ada pertanyaan, jadi Ibu anggap semuanya sudah jelas ya. Kelompok Karawang sudah jelas. Silakan perwakilan Cukup, untuk Ibu. menjawab. Kelompok Al-Islam. Jelas, Bu. Kelompok Bandung Kiwari, kelompok 1. Bandung Kiwari, kelompok 1. Sudah jelas. Jelas, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 Jelas, Bandung Bu. Kiwari. Jelas, Ibu. Jelas. Baik, kalau sudah jelas, selamat untuk melaksanakan praktik. Ya, baik yang dinas pagi, sore, malam, atau yang sudah lepas duluan.
ya. Silakan supaya saling berkomunikasi dalam satu kelompok ya. Karena discussion management itu tidak sendiri, tidak per individu, tapi per kelompok ya. Walaupun ada tugas individunya, tetapi pelaksanaannya adalah per kelompok. Ya, semoga sehat. Dimulai untuk praktek awal ini semuanya dengan membaca Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan prakteknya sampai akhir ya. Jadi yang pertama sampai minggu pertama dulu, nanti baru dilanjutkan. Itu saja ya dari Ibu. Oh ya, untuk absen ya, apakah semuanya sudah menerima? Ini terutama yang jauh nih, karena modul saja juga saya sudah kirim ya dalam bentuk software. Tapi kalau yang ada di Bandung yang belum mendapatkan modul, silakan bisa ambil ya di ruangan saya. Nanti itu ada terus ada buku besar, silakan untuk menulis. Tapi kalau kirim melalui software. Nah, sekarang yang absen, daftar absensi. Mungkin nanti yang Karawang saya share ya untuk softwarenya. Kalau yang di Bandung sudah mengambil belum? Udah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada ya. Ya, baik kalau sudah ada. Hari ini bimbingan dengan Ibu secara daring silakan ditulis. Tadi mulai dari jam 8 sampai jam berapa. Nanti pada saat Ibu hadir secara luring, bagi Ibu tinggal tanda tangan. Itu ya. Ya, Bu. Begitu juga nanti ruangan ya. Jadi setiap ada pembimbing ruangan maupun pembimbing dari pendidikan, baik secara daring maupun secara luring, silakan ditulis materi bimbingannya apa, dari jam berapa sampai selesainya jam berapa, supaya itu dilengkapi. Itu sebagai data ya, data bimbingan dengan mahasiswa dan nama mahasiswanya juga siapa saja. Ya, dari masing-masing kelompok. Ya, cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada kekurangan, kita akhiri dengan doa penutup majelis ya. Subhanaka wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bisa Bu. di capture ya. Silakan dari perwakilan masing-masing rumah sakit. Setiap bimbingan itu bisa didokumentasikan, difoto, di capture, nanti juga diupload juga di dalam link Jitret. Jadi semua aktivitas, semua kegiatan itu didokumentasikan dalam bentuk foto. Silakan, boleh didokumentasikan dari masing-masing kelompok. Ya, masing-masing kelompok saja mendokumentasikan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Ya, baik. Uji lift ya. Ya, Bu. Terima kasih.